Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam apa itu soal kehumasan. Disimak ya penjelasannya. Sebelum ke materi selanjutnya, kita cari tahu dulu nih apa itu humas. Definisi humas. Definisi humas menurut IPRA, humas adalah hubungan masyarakat manajemen dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan, yang dengan itu organisasi dengan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya atau mungkin ada hubungannya dengan jalan nilai pendapat umum di antara mereka yang dengan informasi yang berencana dan tersebar luas mencapai kerjasama yang lebih produktif dan pemenuhan kepentingan bersama yang lebih efisien. Karakteristik humas. Karakteristik humas dan keprotokolan ada 4. Ciri humas yang disebut sebagai karakteristik humas diantaranya yaitu yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat humas adalah komunikasi, namun tidak semua komunikasi dikatakan humas. Komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Yang kedua, sifatnya yang terencana. Sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa kerja atau aktivitas humas merupakan yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain dan hasilnya tangible atau nyata. Syarat terencana dan berkesinambungan ini merupakan salah satu syarat yang dinilai dalam kompetisi tertinggi program PR internasional, yakni Golden World Award for Excellence in PR atau sering disebut GWA. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi atau lembaga dengan mencermati orientasi tersebut, maka syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, budaya, dan organisasi atau lembaga. Visi, misi, dan budaya atau organisasi lembaga inilah yang menjadi materi utama humas, sehingga dapat mencapai tujuan humas dan mendukung tujuan manajemen lainnya, termasuk tujuan marketing. Yang keempat, sasarannya adalah publik, yaitu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi, sasaran humas bukanlah perorangan. Hal ini perlu disampaikan sebab masih ada orang yang mengistilahkan PR sebagai personal relation. Macam-macam humas. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam humas. Ada 4 macam-macam humas, yaitu yang pertama, humas pemerintah. Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di institusi pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Tugas pemerintah memang sangat berat sebab masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks pula. Kebanyakan humas pemerintah diarahkan untuk hubungan dengan media, masalah umum, dokumentasi, dan publikasi. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang biasanya ditangani oleh humas antara lain adalah konferensi pers, membuat pers relase, press clipping, pemeran-pemeran, penerbitan media intern, pengorganisir pertemuan dengan masyarakat, penerangan melalui berbagai media komunikasi bagi masyarakat, mendokumentasi berbagai kegiatan instansi, pengorganisir kunjungan-kunjungan para pejabat, penerima keluhan masyarakat atau publik. Yang kedua, humas industri dan bisnis. Humas industri dan bisnis telah diterima oleh perusahaan-perusahaan besar. Humas di sana memiliki fungsi manajemen yang turut menentukan kesuksesannya operasi suatu perusahaan.
Humas dalam industri dan bisnis berkembang seiring dengan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen, terutama di dalam industri dan bisnis. Kesadaran masyarakat tentang pengaruh keputusan industri dan bisnis terhadap hal-hal di atas dan masyarakat sebagai menimbulkan kesadaran kalangan industri dan bisnis untuk ikut memperhatikan dan melibatkan peran masyarakat terhadap keputusan mereka. Masyarakat dapat digunakan oleh industri untuk mempengaruhi legislatif, pengesahan undang-undang, atau peraturan usaha-usaha lobi masyarakat. Liputan pers. Humas di bidang sekolah. Humas adalah alat untuk penyebaran informasi dan ide antara organisasi dan masyarakat atau sebaliknya. Kegiatan kehumasan memegang peranan penting dalam setiap lembaga atau organisasi lain, termasuk lembaga pendidikan. Padahal, perkembangan lembaga publik di era globalisasi sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Tidak hanya perguruan tinggi, tetapi setiap sekolah pasti memiliki humas. Humas berperan dalam menjalin kerjasama atau hubungan yang baik dengan masyarakat. Tak bisa dipungkiri, masyarakat kini makin pilih-pilih sekolah terbaik untuk anak. Sikap masyarakat seperti ini menuntut lembaga pendidikan untuk menjaga dan meningkatkan reputasi positif lembaga tersebut di mata masyarakat. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dari pelaksanaan hak asasi manusia. Setiap negara melaksanakan hak tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan bidang investasi terbesar dalam membentuk seluruh umat manusia. Sentuhan pendidikan diyakini dapat membentuk peradaban dan sumber daya manusia yang berkualitas. Hubungan masyarakat atau sering disingkat humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Humas adalah salah satu bagian dari organisasi sekolah yang dapat disubstitusikan kepada bagian yang memang membutuhkan bantuan. Yang mana humas itu harus menjembatani setiap bagian dalam sekolah. Hubungan siswa dengan kesiswaan, kebutuhan siswa dengan sarana prasarana sekolah, hubungan siswa dengan kurikulum di sekolah, dan lain-lain. Humas adalah proses interaktif yang membentuk opini publik sebagai masukan kedua belah pihak dan menanamkan pemahaman, mendorong motivasi dan partisipasi publik. Proses tersebut bertujuan untuk menanamkan niat baik, kepercayaan, pengertian, dan citra yang baik di masyarakat. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih jenis-jenis kegiatan humas di sekolah? Jenis-jenis kegiatan humas di sekolah. Menurut Don Begin, 1984, humas dapat dibedakan menjadi humas eksternal dan humas internal. Sehingga terdapat kegiatan publisitas baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang pertama, kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berkaitan atau menyasar masyarakat atau komunitas di luar komunitas sekolah. Dua kemungkinan yang bisa diwujudkan yaitu langsung dan tidak langsung. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang menjalin kontak dengan komunitas melalui mediasi berbagai media menghadapi kegiatan seperti bernegosiasi dengan tokoh masyarakat, menjenguk tamu, dan lain-lain.
Pada saat yang sama, kegiatan eksternal yang dilakukan melalui media dapat dikenalkan secara lebih rinci. A. Informasi disediakan melalui TV. Berhasil tidaknya pemanfaatan televisi sebagai media promosi sekolah bergantung pada program yang telah disiapkan sebelumnya yang mengatur hal-hal atau poin-poin yang akan disajikan kepada khalayak atau publik. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh melalui televisi membutuhkan persiapan yang lebih matang dari informasi yang diperoleh melalui siaran karena penampilan penuturnya. Hal tersebut dilihat oleh masyarakat luas sehingga harus memiliki nada dan cara berbicara, cara berpakaian yang pantas serta sikap dan sikap yang sopan. Sebagaimana dikemukakan oleh Umar Hattalik 1976, penyebaran informasi melalui televisi memiliki banyak keuntungan antara lain. Yang pertama, melalui rencana kegiatan yang menarik ini sangat mungkin menjadi usulan yang mengunggah minat masyarakat, sehingga mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh sekolah terkait. Yang kedua, biasanya orang tua dan masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan sekolah. Oleh karena itu, melalui program TV atau orang tua, siswa diharapkan dapat memahami semua program kegiatan sekolah dan masyarakat akan mendukung dan berpartisipasi aktif dalam dukungan moral dan materi. B. Menyebarluaskan informasi melalui radio. Penyiaran merupakan media massa penting yang dapat menyebar masyarakat umum. Oleh karena itu, untuk publisitas, sekolah dapat memanfaatkan siaran ini sepenuhnya. Beberapa hal penting seperti pendaftaran siswa baru, kegiatan pendidikan, dan data sekolah melalui radio. Beberapa keuntungan penyiaran informasi melalui radio antara lain: A. Teks yang diperlukan dapat dipersiapkan dengan benar sebelum disiarkan. Yang B. Tidak akan terpengaruh oleh faktor komunikasi seperti sikap dan penampilan. Yang C. Dapat membantu musik latar. D. Dapat melakukan perjalanan melalui batasan waktu dan ruang lingkup. Yang selanjutnya yaitu kegiatan internal. Kegiatan ini merupakan kegiatan publisitas karena sasarannya hanya warga sekolah yang bersangkutan, yaitu guru, pengelola, dan seluruh siswa. Pada prinsipnya, kegiatan internal bertujuan untuk 1. Memberikan penjelasan tentang kebijakan, situasi, dan perkembangan manajemen sekolah. Yang kedua, kumpulkan saran dan opini, pendapat dari warga sekolah, gabungkan pembentukan dan pengembangan sekolah. Yang ketiga, dimungkinkan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan membangun hubungan kerjasama antar anggota sekolah. Berikut adalah contoh kegiatan pendidikan kehumasan yang dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua, yaitu A. Pertemuan diadakan antara sekolah dengan orang tua. B. Sekolah mengunjungi orang tua. C. Sekolah menulis surat kepada orang tua siswa. D. Biarkan orang tua siswa berpartisipasi dalam kursus yang direncanakan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, hubungan guru atau pendidik dengan masyarakat, yaitu A. Guru dapat menjadi sponsor kegiatan yang bermanfaat, seperti kegiatan penggalangan dana untuk masyarakat. Yang B. Berpartisipasilah dalam pekerjaan pembersihan komunitas dengan komunitas atau bangun perpustakaan keliling. Selain itu, beberapa jenis kegiatan humas di sekolah dapat dibedakan antara lain. Ada yang jenis tulisan.
Hubungan masyarakat jenis ini dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu A. Mengadakan buletin sekolah atau majalah. B. Menyampaikan lembar informasi kepada masyarakat dalam bentuk iklan atau yang semisalnya. C. Catatan berita atas perkembangan harian peserta didik kepada orang tua. D. Catatan berita masalah peserta didik di sekolah untuk orang tua. Dan ada yang jenis lisan. Hubungan masyarakat dalam jenis ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, yaitu A. Kunjungan rumah kepada orang tua peserta didik. B. Panggilan orang tua ke sekolah. C. Pertemuan formal orang tua dengan pihak sekolah. Dan ada juga yang jenis perangganan. Dalam jenis ini, kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler dengan peserta didik serta aktivitas para guru baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, ada juga jenis opini publik. Kegiatan hubungan masyarakat dalam jenis ini dapat berbentuk open house, mengundang masyarakat dalam kegiatan seperti pengajian dan seminar, bakti sosial, pameran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas strategi humas dalam mempromosikan sekolah. Kira-kira ada yang udah tahu belum ya? Adnan Putra mengatakan dalam Ruslan 2014-133, strategi adalah komponen dari rencana atau plan, dan rencana adalah produk dari rencana atau plan, dan rencana akhir adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. Strategi penentuan kegiatan kehumasan yang akan dilakukan pertama kali di lembaga pendidikan harus 1. Apa tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rencana yang dihitung dengan benar oleh pihak-pihak yang terlibat manajemen lembaga pendidikan. 2. Apa yang dimaksud dengan strategi dan bagaimana menggunakannya dalam rencana. 3. Setelah itu, bagaimana prosedur kerja yang akan dijalankan dan dijelaskan sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan. 4. Langkah terakhir adalah menentukan anggaran yang telah disiapkan dan kekuatan sebagai pendukung khusus. Dalam hal ini, strategi public relation adalah metode alternatif pilihan terbaik menerapkan atau mengejar dalam kerangka rencana public relation untuk mencapai tujuan public relation. Berdasarkan strategi yang harus dikejar praktisi dalam kehumasan lembaga pendidikan, beberapa cara perlu ditempuh agar strategi berjalan lancar, yaitu metode komunitas, metode persuasi, kemasyarakatan, kerjasama, dan koordinasi yang harmonis. Pendekatan kolaborasi adalah menjalin hubungan yang harmonis antara institusi pendidikan dengan berbagai kelompok internal dan eksternal untuk meningkatkan kerjasama. Metode koordinasi dalam hal ini, peran humas lebih luas dan dapat berperan serta dalam mendukung rencana pembangunan nasional. Pendidikan merupakan upaya pemasaran suatu lembaga pendidikan dan menarik konsumen untuk menggunakan lembaga pendidikan tersebut. Ada beberapa cara untuk mempromosikan sekolah, diantaranya: yang pertama, komunikasi personal dan interpersonal. Yang kedua, periklanan. Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, publisitas. Yang kelima, peralatan institusional. Dan yang terakhir, corporate design. Sekian video materi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan-kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.